Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua ya. Terima kasih sudah bergabung di talk show seri pertama kita yang berjudul Social Enterprise 101, Get Money, Create Impact. Nah, ini sengaja kita undang ya ahlinya, pakarnya Prof. Sri ini manggilnya Mbak Cici ya. Sri gak Rahayu apa-apa, Hijrahati. Cici Ini aja. brandingnya keren ya, Dr. Hijrahati. Jadi sejalan dengan gerakan yang memang masif saat ini. Gerakan hijrah ini orang tua Prof. Cici ini kayak futuristik. Tahu yang Hmm. paling keren di masa depan seperti apa. Nah, Prof. Cici ini kalau nggak salah tesisnya, disertasinya memang tentang social Ya, enterprise, social business. social enterprise ya. Oh, keren banget nih. Nah, di sini makanya kita ingin belajar sebenarnya social enterprise itu apa sih? Jadi sebelumnya Mbak, kita memang sudah pernah bikin lomba ya, lomba tentang Hmm. social enterprise challenge. Hanya memang di situ kita pahami ternyata masih banyak perbedaan pandangan tentang social enterprise ini. Ini sebenarnya apa sih? Kalau bahasa Mbak Hmm. ini apa bende nih? Apa nih Hmm. sebenarnya social enterprise? Nah, buat rekan-rekan sekalian ya, Prof. Cici tadi seperti yang mana kita sebutkan memang disertasi S3-nya tentang social enterprise. Saat ini beliau merupakan ketua program Pascasarjana Ilmu Manajemen ya, Mbak Cici, Prof. Cici ya Ya, di ya. Universitas Indonesia. Nah, juga sudah menulis buku tentang social enterprise Berat. ini. Nanti mungkin Ya, bisa diceritakan juga Mbak Cici. Bukunya itu ya. hanya tentang apa. Tetapi pertanyaan awal saya ini, sebenarnya social enterprise itu apa sih, Prof. Cici, dan bedanya dengan sosial bisnis apa gitu? Hmm. Oke, oke. Mungkin bisa Ini jadi saya diterangkan sebenarnya kita. nyiapin slide. Ini mau bagaimana Pak Ronald? Oke, boleh boleh kalau gitu silakan slide-nya dulu aja, mungkin dari situ kita bisa Oke, tanya-tanya. oke. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang mungil-mungil ya, cantik-cantik. Nih kayaknya banyakannya cewek soalnya ya. Oke, terima kasih sudah hadir ya di pagi ini di hari Minggu. Ini ada rekan saya juga nih Bu Lisa Listiana ya. Ada Suhu ya, kalau Suhu hadir kan kita jadi bingung ya. Karena sepertinya Suhu ini sudah bergerak duluan ya di bidang wakaf ya, seperti itu ya. Ada sebentar saya sharing nih. Tar. Nanti saya juga akan tunjukkan dua buku. Ah, wait. PPT. Dimaklumi kalau udah mencari yang mana PPT, yang mana. Oke, semoga ini benar. Sudah nampak di layar, Pak Sudah begitu. Arnold? Sudah Keren ya, banget oke. nih bukunya nih. Ini saya kalau kalau ditunjukin full screen malah suka error ya karena laptop saya dua layar tapi malah menimbulkan prahara kalau nampilin gini aja ya. Jadi ini dua buku seri yang dibuat bersama Ibu Dewi Meisari. Ibu Dewi Meisari ini secara historis adalah eh, salah satu pendiri UKM Center di UI ya. Nah, kalau teman-teman buka website UKM Indonesia ID, beliau adalah pendirinya. Kalau teman-teman melihat banyak sekali podcast terkait UMKM, Ibu Dewi Meisari, ya memang saya mengenal beliau dari beliau merintis sampai sekarang followersnya banyak banget gitu ya. Bu Dewi Mengsari memang passionnya itu di bidang social enterprise, UMKM development seperti itu. Seri pertama kami itu berani jadi wirausaha sosial. Di situ kami mendefinisikan ya apa yang dinamakan wirausaha sosial. Kalian googling saja ya wirausahawan sosial ini dua buku ini akan muncul ya. Eh, kedua itu menjelaskan mengenai bisnis modelnya gitu ya. Jadi harus bagaimana gitu ya mencari funding seperti itu. Ini buku ini free untuk di-download ya karena kami didanai oleh DBS Bank. Pak Ronald masih konvensional ya Pak Ronald, tapi memang DBS itu fokusnya pada pengembangan social enterprise di Asia seperti itu. Beliau juga ada social enterprise challenge seperti itu. Mereka futuristik. Saya sendiri PhD-nya di University of Malaya 2009. Saya masuk tadinya mau institutional entrepreneurship, tiba-tiba entah kenapa Allah aja deh yang mengarahkan tiba-tiba saya shifting ke topik social enterprise. Karena menurut saya melihat saat itu Ziswap terutama ya, terus bahwa ada hijrah movement gitu ya.
ada gerakan hijrah yang mendorong banget orang-orang untuk berlomba-lomba, tidak hanya secara lifestyle, tapi juga mendonasikan uangnya gitu kan ya, melalui banyak lembaga Ziswaf seperti itu. Saat itu fenomena Agin ya, dompet duafa gitu ya, itu menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti seperti itu ya. Oke, saya stop sharing sebentar. Saya pengen nunjukin buku ya. Sebentar. Hmm, oh, wait. Saya bentar ya. Ini saya download dulu. Oke, sebentar. Sharing sebentar. Udah nampak di layar ya, teman-teman ya. Oke, sudah Mas. Oke. Ini buku seri pertama ya, teman-teman. Di sini buku ini karena kami social enterprise, jadi dalam membentuk buku ini kami punya visi dan juga misi dan juga secara program harus bergotong royong. Maka dari itu kami itu mewawancarai seperti Al-Fatih Timur, pendiri Kita Bisa ya. Kita juga mewawancarai Romi Cahyadi Unlimited karena ya salah satu yang apa angel investor, inkubator dari social enterprise. Eri Sudewo, karakter building Indonesia, tapi saat itu kami mewawancarai soal bagaimana beliau membesarkan dompet duafa ya. Gamal Albin Said, Gamal Albin Said itu adalah sekarang jadi anggota DPR ya, jadi anggota DPR sebentar. Ini mengganggu sekali, telepon sebentar. Sebentar. Aduh, sebentar. Oke, maafkan ya, ada gangguan telepon. Ya, ini masih masih di layar buku tidak? Masih Masih. posisi. Oke, oke. Jadi Gamal Albin Said itu juga seorang social enterprise, sekarang itu anggota DPR. Jika teman-teman cek, beliau pernah meraih penghargaan sampai diundang oleh Pangeran Charles ya ke Buckingham Palace. Karena beliau itu membuat social enterprise dengan cara yang unik, yaitu memberikan jasa kesehatan pada orang-orang miskin gitu ya, dengan cara mereka hanya membayar dengan mengumpulkan seperti botol bekas dan lain sebagainya seperti itu. Karena beliau sangat merasa kasihan, jadi yang sebelum BPJS ya saat itu ada, dia melihat bahwa kok masyarakat miskin tuh akses terhadap kesehatannya itu sangat sulit. Mereka nggak punya uang. Kalau gitu dia dia kontak pengepul, bukan Pak Dokter Gamalnya yang ngumpulin botolnya ya. Dia hanya menerima lalu dia kasih ke pengepul. Nah, dicatat tuh berapa tabungan mereka dan mereka bisa mengakses layanan kesehatan seperti itu ya. Goris Mustaqim Asgar Muda itu ya beliau men-shifting bagaimana perspektif terhadap pertanian di kalangan para pemuda, dan Helianti Hilman, ini produknya sering saya beli, Jafara, bagaimana dia menerapkan yang namanya fair trade untuk para petani di tengah sulitnya para petani untuk bertahan hidup karena mereka hanya menitipkan perut ya dalam sistem supply chain di Indonesia. Jadi dia coba menerapkan harga yang adil untuk para petani melalui produk mereka yang bersifat organik. Dengan pengalaman Ibu Helianti Hilman di NGO dan lain sebagainya, beliau sertifikasi etis gitu ya, organik di Eropa sehingga produknya bisa sampai ke Eropa seperti itu ya. Nih, buku ini kalau teman-teman baca, saya bukan bilang, "Ih, baca ya menarik banget," kan saya yang nulis nggak valid ya. Tapi menurut saya, Anda bisa belajar bahwa para social entrepreneur itu mereka berbeda ya.
manusia yang sangat berbeda karena inspiring dan memilih jalan yang sulit gitu loh dibandingkan kita yang memilih jalan yang nyaman gitu ya. Kita juga membahas siapa sih social enterprise entrepreneur yang inspiratif di Indonesia gitu ya. Bagaimana ekosistem saat ini di Indonesia dan konsep model social enterprise ya. Ini ya menurut saya sih kita coba nggak buku yang terlalu naratif gitu ya karena itu it's gonna be boring tapi tentu saja ini infografisnya itu harus diupdate karena ini apa kabar dunianya di tahun 2015 tapi saya pikir ini masih sangat relevan gitu ya di mana apa yang terjadi di Sumatera merupakan bagian dari permasalahan yang seharusnya bisa disuarakan dan juga diselesaikan oleh social enterprise ya. Oke, di sini ada Jamie Oliver ya. Dia itu kita kategorikan, aduh, maaf saya masih ada sisa-sisa flu tipe A nih, nggak selesai-selesai ya. Ini Jamie Oliver ini dia ingin memberdayakan para pemuda yang berasal dari background yang kayaknya nggak bakal dilirik deh untuk diperbaiki jalan hidupnya. Ada yang anak ini ya kriminal, ada yang kriminal sendiri gitu ya. Pokoknya segala macam pemuda itu dia pekerjakan di yang namanya 15 restoran gitu ya. Ada juga lomba gitu ya. Ini si Jamie Oliver ini kepada pemenang lombanya dia itu tuh dia danai modal untuk bikin kayak apa fine dining restoran gitu ya supaya mereka transform gitu ya hidupnya seperti itu. Ini sebenarnya saya ada slide tapi sebentar. Ini ada rumah sakit kesehatan di India ya. Eh, ini ini ada Grameen Bank dulu sih. Ini udah paling terkenal deh ya. Grameen Bank kayaknya di apa di berbagai tulisan populer gitu ya, di aneka macam literatur akademis pun dia selalu menjadi contoh kesuksesan keuangan mikro bagi kalangan miskin seperti itu ya. Muhammad Yunus. Ibu Dewi Meisari itu memang pernah bertemu juga dengan Muhammad Yunus gitu ya. Jadi that is why dia tuh ya kalau Anda bertemu orang-orang hebat, saya pikir Anda nggak akan tidak tertulari gitu ya. Mimpi-mimpi besar gitu ya. Itu penting makanya di dalam Islam kan berteman dengan pandai besi, Anda bau besi, berteman dengan penjual parfum, Anda akan wangi parfum gitu kan ya. Anda berteman dengan orang yang sibuk mengeluh gitu ya, ya Anda kayaknya dunia tuh nggak baik-baik saja gitu, tidak optimis gitu ya. Tapi sepertinya Anda harus bertemu dengan orang-orang optimis yang punya mimpi untuk dunia yang lebih baik gitu ya, sehingga Anda terinspirasi bahwa you can do something starting from small gitu ya, dan itu bisa menjadi besar dan memberi impact seperti itu. eh Sebentar, itu Bill Drayton. Nah, kewirausahaan di Indonesia gitu ya. Ini saya kasih foto dulu nih. Ini Dr. Gamal saat menerima penghargaan The Prince of Wales yang Sustainability Entrepreneur. Saya kira ini Dr. Gamal Albin Said ini itu beliau nggak ngebayangin ya bakal dapat penghargaan, dipanggil gitu ya. Jadi menurut saya anak-anak muda nih sekarang yang j- mimpi kaya boleh, perlu banget gitu ya mimpi kaya. Tapi sepertinya mimpi tidak hanya kaya, tapi memberi impact itu menjadi penting dan mem- memanjatkan doa semoga kita bisa memberi impact. Kayaknya itu juga jauh lebih penting gitu ya, seperti itu ya. Jadi dengan profesi apapun ya dari social entrepreneur yang ada, saya kira sebenarnya bisa gitu ya kita mencoba memberi impact. Gamal Albin Said karena beliau seorang dokter ya, dokter sorry, ya dia memberi impactnya dalam bidang kedokteran gitu ya. Tadi yang Arabin Eye Center di salah satu subbab buku ini, beliau itu dokter mata, maka dia mendirikan Aravin Eye Center untuk para kelompok miskin gitu ya dengan metode social enterprise seperti itu.
Ini jauh lebih menarik gambar-gambarnya di buku sih daripada dari slide PPT saya ya. Oke, sebentar. Saya mau nunjukin lagi. Bentar ya. Oke. Ini kita biar sedikit membedah bukunya saja ya sekalian. Nah, ini. Ini BMT saya wawancara saat itu ke beliau ya, Mursida Rambe. Pernah dengar ya, BMT Beringharjo Oh, ya. pernah main Beliau pesan itu tuh. ya, dia modalnya tuh kan cuma 1 juta rupiah dari kordul Hasannya Dompet Duafa ya. Kenapa sih beliau mau bersusah-susah gitu ya membantu para pedagang di pasar Beringharjo? Beliau bilang gitu. Beliau bilang, eh, saya waktu kecil pernah melihat bibinya pedagang di pasar, orang Sumatera kalau nggak salah dia. Itu tuh rumahnya diambil karena dia untuk dagang itu terlilit tengkulak. Jadi nggak bisa bayar utang dari apa perdagangan hariannya, sehingga nggak punya rumah. Dan bagaimana kasarnya tengkulak mengusir bibinya itu terus terekam dalam ingatannya, sehingga dia bilang suatu hari saya akan bantu para pedagang di pasar untuk terlepas dari tengkulak. Seperti itu. Nah, beliau akhirnya kan dia kuliah di Jogja gitu ya. Terus waktu itu dompet duafa awal-awal punya dana kordo Hasar dicari yang mau ikut pelatihan, beliau ambil 1 juta, dia coba eh, sambil apa pemberdayaan terhadap para pedagang di Beringharjo, beliau mendidik tata cara pembukuan dan lain sebagainya, meminjamkan uang, yang mau donasi diterima gitu ya. Tapi dia juga coba menyalurkan bantuan seperti itu. Yang tadinya itu penerima zakat itu menjadi orang yang mulai membayar zakat atau mau mulai memberikan sedekah dan lain sebagainya para pedagang di sana. Sampai waktu kami wawancara terakhir dari 1 juta itu udah menjadi kalau tidak saya 100 miliar ya dana BMT Beringharjonya gitu ya. Kalau kita mendengar cerita-cerita kesuksesan para social entrepreneur itu tuh kita kayak, wih gampang, wih asik, wih enak gitu ya. Tapi poin yang sangat baik saat saya mewawancarai Mursida Rambe, jalan paling melelahkan gitu ya para social entrepreneur itu dalam pemberdayaan, dalam pendampingan ya. Mendampingi itu punya banyak kesabarannya, kata dia. Makanya dalam merekrut staf-staf di Beringharjo, beliau nggak nyari yang IPK-nya tinggi. Tapi yang sudah sering terjun ke masyarakat, yang aktif berorganisasi. Karena dia bilang, itu yang dibutuhkan dan yang paling sabar untuk terjun ke masyarakat. Kenapa beliau lebih berhasil pendekatannya dibanding mungkin para pegawai bank dengan kreditnya gitu. Karena ya para pegawai bank tuh maunya di balik layar gitu ya atau nggak mau terjun ngitungin duit lusuh kata dia sampai tangan bisa gatel gitu ya kan itu yang terjadi saat bagian dari mendatangi hari-hari ke pasar gitu ya mengumpulkan kembali pinjaman yang apa kredit yang dibayarkan kembali oleh para pedagang itu adalah bagian yang mungkin tidak diketahui gitu orang dan kesabarannya itu tahunan belasan tahun puluhan tahun itu tuh eh, harus dijalani gitu ya tidak ada yang instan menjadi social entrepreneur yang sukses seperti itu ya. Oke, ini yang dia minjem dari dompet Duafa ya. Oke, ini Goris Mustaqim tuh Asgar Muda, wait. Nah ini yang menarik, saya selalu suka dengan kisahnya Ibu Helianti Hilman. Ini paper saya semoga dikit lagi udah minor revision di Asia Pacific Management Review membahas beliau, produk beliau. Kalau kalian cek di Tokopedia dan Shopee itu ada yang namanya merek Javara, Javara ya. Javara itu beliau waktu itu kenal petani karena beliau membela secara hukum ya petani entah di kasus sawit atau apa menang. Beliau tuh merasa kasihan sama para petani. Beliau udah lama kerja di NGO. Tapi dia bilang sebenarnya solusi yang struktural, fundamental untuk para petani itu adalah memberikan akses kepada pasar, kata dia.
Tapi dengan infrastruktur yang saat itu dan saat ini sebagian masih tidak merata, maka akan sulit bagi petani itu untuk menjual produknya dengan mudah sehingga mereka tidak ada pilihan menjualnya kepada para tengkulak. Kita juga harus berpikir adil ya, nggak tengkulak jelek, nggak seperti itu selamanya. Karena sebenarnya tengkulak juga menanggung resiko membeli barang pertanian yang mudah sekali spoiled atau rusak gitu ya, dan mengirimkannya ke kota di mana Anda tahu infrastruktur itu kos terbesar tuh di dalam bahan ini apa bensin dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu apalagi dia bilang petani yang di pelosok kayak Nusa Tenggara, di Aceh gitu ya, di Papua. Jadi beliau tuh mulai mengkurasi barang organik, organik karena memang petaninya tuh eh, by market tidak punya akses terhadap fertilizer gitu. Otomatis dia tuh organik gitu ya. Nah, dia bisa ada aneka jenis beras ya, jenis Anda kalau lihat visit websitenya, semua produknya itu dia ceritakan pakai angle cultural branding ya. Branding yang berbasis budaya, makanya positioning dia itu how to preserve Indonesian food biodiversity gitu ya, mempreserve biodiversity food. Dia ceritakan setiap produk dengan sejarahnya gitu ya, dengan bahwa jika Anda membeli kopi ini gitu, salah satu jenis kopi yang dari Bali, Anda menolong komunitas beli siapa namanya untuk mempertahankan ekosistem air di Bali. Kopi Gayo Aceh, dia ceritakan jika Anda membeli kopi ini, Anda membantu mempreserve apa di Aceh gitu ya. Dia ceritakan juga orangnya. Jika Anda membeli suatu produk ini, Anda membantu petani ini menyekolahkan anak-anaknya. Atau dia ceritakan by history bahwa misalnya kemiri, kemiri itu di Indonesia secara turun-menurun itu dikenal untuk dijadikan apa gitu ya. Beliau menerapkan yang fair trade, saya bilang tadi. Harga yang adil, dia bertanya ke petani mau marginnya berapa atau harga ikhlasnya tuh berapa, tapi tentu saja yang memang membuat mereka tidak rugi seperti itu dan tetap ada untungnya. Dan beliau padukan dengan sertifikasi eco-labeling dan juga organik gitu ya dari Eropa yang tentu saja mahal sehingga mengangkat produk ini menjadi premium products yang segmennya tentu saja middle to upper ya. Terlihat bahwa mereka benar-benar organik. Coba Anda klik madunya di Shopee, dia bilang ini seasonal karena benar-benar dari madu hutan yang nggak selalu ada setiap musim seperti itu ya. Dan dengan itu dia eh, bisa kita kategorikan menjadi social enterprise seperti itu ya. Dia pendiri Kampung Kearifan ya. Ada siapa lagi ya? Oke, let's see. Kalau kami mendefine apa itu social enterprise gitu ya, tentu saja garis pertama yang harus kita miliki adalah social mission. Misi sosialnya apa sih? Harus ada pemberdayaan, ya. Harus ada ethical business principle. Harus ada dampak sosial dan juga berimpact terhadap sustainability, ya. Jadi harus ada memberdayakan orangnya karena enggak garisnya tuh tipis dengan CSR perusahaan ya. Ya kan, CSR perusahaan yang memang sebenarnya ya dia juga memperhatikan aneka stakeholder. Tapi kalau di buku kita yang berikutnya dan juga saya secara pribadi, saya menganggap harus ada eh, alokasi yang fix, jelas, berapa persen kembali kepada efek social impact. Jadi harus lebih besar daripada hanya 10%, 5% gitu ya. Dari revenue itu untuk pemberdayaan, sustainability, social impact. Malah harusnya itu kecil aja gitu ya. Apa yang diambil hanya sebagai atau yang ditahan gitu ya
oleh sebuah social enterprise dan untuk foundernya itu hanya ngambil sebatas gajinya aja sih. Itu ini menjadi suatu mendefinisikan itu menjadi sesuatu yang jadi apa ya long debate lah antara para penulis sendiri gitu ya. Karena setiap negara juga memiliki definisi social enterprise yang berbeda. Tapi emang negara kita mungkin belum ada landasan yang apa jelas mengenai apa sih kategori social enterprise. Saya nggak tahu sih apakah jadi ada apa undang-undang atau apapun gitu yang terkait dengan social enterprise ini. Eh, Misalnya Toms, kalian pernah mengenal sepatu Toms nggak sih gitu ya? Dia tuh Shoes for Tomorrows tuh karena foundernya si Black McCoskey ini waktu itu jalan-jalan di Brazil ngelihat orang nggak pakai apa ke Argentina ya. Ke Argentina jalan-jalan itu kok pada nggak pakai alas kaki gitu ya. Maka dia itu bilang kalau membeli satu pasang sepatu maka satu pair sepatu akan disumbangkan gitu ya untuk apa eh, anak yang tidak punya alas kaki gitu ya di negara-negara yang berkembang atau negara miskin seperti itu. Ini menjadi perdebatan kami mengenai apakah itu bagian dari gimmick marketing aja atau dia social enterprise. Kalau saya saat itu bilang enggak dong Wi sama Dewi Mesari itu kan enggak ada pemberdayaannya. Tapi I don't know ya sekarang mungkin dia ada gerakan pemberdayaan atau enggak gitu ya. Tapi pemberdayaan menjadi sesuatu yang kunci seperti itu dari social enterprise. Oke. Toraja Melo itu ya eh, bertekad untuk menciptakan pasar bagi tenun Toraja gitu ya. Dan dia itu memempower para wanita miskin ya di tanah Toraja seperti itu ya. Dan dia mencoba mempreserve motif-motif atau tenun dari daerah Toraja itu Toraja Melo. Saya pengen tunjukin buku yang satunya ya. Saya stop sharing dulu. Um, sudah nampak yang satunya? Sudah, Prof. Cici. Oke. Ya, profit untuk misi sosial ya. Di sini ini again dari DBS gitu ya. Kami kalau Anda klik itu lihat ini masih dengan gotong royong bukunya itu ya dibuat ya. Ini kita ada berbagai definisi dan coba bedakan dengan organisasi-organisasi lain yang jika tadi Pak Ronald gitu ya. Ini social enterprise tuh binatangnya apa gitu ya. Silakan membaca buku ini gitu ya dengan infografis yang tentu saja dibuat pada tahun saat kami rilis buku ini gitu ya. Di sini memberikan aneka contoh apa sih bedanya sama CSR ya silakan membaca lebih dalam di buku ini gitu ya. Sebentar saya ingin tunjukkan yang mana ya. Wait. Hmm. Nih, social enterprise ya. Kalau menurut kami itu pendapatannya ada pendapatan bisnis boleh sama subsidi atau hibah. Tapi karena Anda tahu ya kompetisi untuk dapat subsidi, hibah atau donasi dari perusahaan itu semakin sulit ya. Berarti dia harus juga jualan atau jualannya nggak cuma cuma produk fisik ya, bisa juga services gitu ya. Yang tentu saja nanti ada mendapatkan laba, ya labanya nanti dikurangi biaya usaha ada laba bersih dan itu semua digunakannya untuk memberikan dampak sosial. Itu menjadi ultimate goals dari social enterprise ya. Oke, sebentar yang mana ya yang mau. Nih, social mission, model bisnisnya ada gitu ya. Dampak sosial gitu ya. Ada theory of change di mana ada empowerment, atau ada ethical business principle, ada sustainability. Ini masih relevan dengan definisi yang kami taruh di buku pertama gitu ya. Di sini ada yang ah,
Contohnya the big issue. Saya nggak tahu masih ada nggak sih the big issue. Tapi kalau Anda jalan-jalan di Inggris tuh ada para tunawisma yang jualan majalah atau kayak koran gitu untuk kita beli gitu ya. Itu tuh nanti dia si tunawismanya dapat profit dari yang apa terjual eksemplar yang terjual. Anda coba deh jalan-jalan di Inggris sering bertemu dengan yang seperti itu. Ya, kafe Kopi Tuli. Kopi Tuli itu ada di Cinere ya kalau nggak salah. Saya nggak pernah ke sana, Mbak Dewi yang pernah ke sana gitu ya. Itu dia ingin memberikan impact dalam hal dia mengempower orang-orang yang tuli gitu ya, untuk bekerja di dalamnya. Tapi eh, bagaimana soal revenue di reinvested gitu ya, to the social impact, itu mesti di double check lagi seperti itu. Tapi di sini bagian saya menulis itu terkait apa? Wakaf ya, di sini ada sebentar. Sebentar mana ya? Di Ctrl F aja ya sepertinya. Nih, social enterprise dalam perspektif Islam gitu ya. Ini sebenarnya contoh yang bisa kita lihat itu katanya bisa dilihat dari ini apa masjid ya, masjid yang didirikan eh, ada yang dari wakaf Utsman bin Affan ya kalau tidak salah ya. Nah, itu kan sampai sekarang itu menghasilkan kan ya, dan hasilnya itu dikembalikan kepada masyarakat seperti itu gitu ya. Atau yang kayaknya yang Aceh tuh ada juga ya, yang di Mekah ya, seperti itu ya, Mas Bang Ronald ya, Iya ada betul. ya. Habib Buga itu kan. Kenapa? Wakaf Habib Buga yang apa yang di Aceh tanahnya jadi Ya, ya wakaf. betul betul. Itu adalah salah satu contoh dari sebenarnya social enterprise. Jadi kalau mau dibilang gitu ya, saya stop share aja yang ini. Social enterprise itu sangat sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti itu. Tinggal bagaimana Anda gitu ya mempunyai bisnis model yang jelas gitu ya untuk mengembangkan social enterprise ini. Seperti itu ya. Jadi ya coba Anda baca buku kami mungkin gitu ya untuk melihat bagaimana contoh-contoh dan juga bisnis model dari social enterprise itu dapat diaplikasikan. Mungkin demikian dulu ya, saya tidak jadi tampilkan slide karena menurut saya lebih asik tadi saya tunjukin aja bukunya. Oke. Demikian Bang Ronald, terima Terima kasih. kasih Prof. Cici. Ini Assalamualaikum pun juga warahmatullahi sangat wabarakatuh. luar biasa nih ya, penjelasannya nih mencerahkan ya. Nanti mungkin bukunya bisa kita baca sama-sama dan kita pelajari dan mungkin nanti kita juga sama tim bisa dakwahkan juga tuh isinya karena banyak sekali yang menarik tadi. Nah mungkin ini masuk ke tanya jawab ke saya dulu deh barangkali Prof. Cici ya. Sebenarnya social enterprise dan social business itu sama atau beda sih Prof. Cici? Eh, di buku kita ada nggak ya yang itu? Saya kalau masalah mendefine nih suka takut-takut eh, spekulatif ya. Sebentar deh, kita buka dulu ya. Terus saya kasih ya link dari buku kita yang kedua. Yang pertamanya juga mau dong. Ini hilang suaranya di saya atau gimana? Wah Cici Oh, mute. saya mute. Ternyata Oh, saya masih mute ya. Sebentar. Ini sebenarnya kita kan di apa? Di buku kita itu dijelaskan ada aneka macam jenis ya. Eh, ada social enterprise, ada koperasi, ada CSR gitu ya. Kita sendiri eh, menjadi perdebatan nih Pak Ronald gitu ya. hmm. Social enterprise and social business, tapi bisnis itu kan kebayang social business itu tetap mungkin meng-highlightnya itu eh, ya ada bisnis gitu ya. Saya nggak tahu ini masalahnya nanti revenue-nya itu gitu ya akan lebih banyak itu untuk
di retain apa ke bisnisnya ya, seberapa persen ke impact-nya gitu ya. Tapi kalau yang pasti social enterprise itu ada rules-nya kalau kayak di Inggris gitu ya, bahwa berapa persennya saya lupa, tapi besar sekali itu untuk dikembalikan kepada pemberdayaan dan lain sebagainya nih Pak Kalau di Ronald. Indonesia Jadi udah ada aturannya tuh, Prof. Cici, 51% kalau nggak salah ya. oh, berarti udah ada aturannya, Sudah saya ada. udah nggak update tuh. Heeh. Iya, Yang social business. social social enterprise kalau nggak salah. Ah, yang social enterprise. Iya, Hmm. iya, jadi kalau di Inggris tuh berapa ya? Karena itu ngaruh ke pengurangan pajak ya di sana. Nanti saya harus double check gitu Pak Ronald. Nah, kalau di Indonesia aturan boleh di-share, malah saya nanya balik ke Pak Ronald nanti di-share aturannya ya. Saya Boleh waktu itu share. soalnya udah kayak saya bekerja jadi ngurusin admin, saya tidak update lagi kalau sudah ada rilis yang baru ini gitu ya. Hmm. eh saya takut untuk berspekulasi mengenai ya apa bedanya gitu ya. Mungkin teman-teman malah bisa kita berdiskusi bersama gitu ya. Nah, tapi kalau dari tadi kan Prof. Cici banyak tuh menginterview para social enterprise, mungkin bisa di apa namanya di sharing juga ke kita. Kalau dari pengalaman mereka, cara mulai mereka tuh gimana sih, Prof. Cici? Kan kita punya banyak mahasiswa nih sebenarnya, dan mereka juga Hmm. banyak juga yang tertarik ke social enterprise ini. Jadi saya melihat mereka itu berawal dari para social entrepreneur itu satu, mereka punya background tertentu yang menggugah gitu ya dalam Pengalaman hidup histori. gitu barangkali ya. Ya, pengalaman hidupnya tuh saya pikir unik-unik. Ibu Mursidarame dengan pengalaman tantenya, seperti itu ya. Terus Eri Sudewo, Dompet Duafa itu, beliau itu saat itu tergugah karena beliau itu pergi mengunjungi para pendakwah di pelosok mana gitu yang kok para guru ngaji ini nggak nggak dikasih duit ngajar tapi mau ngajar gitu ya. Benar-benar apa ya bukan nggak ada honor gitu ya. Jadi menurut dia harus ada seseorang yang mempedulikan mereka gitu ya dengan Hmm. ngumpulin eh, ziswaf gitu ya untuk dibagikan kepada mereka itu menjadi titik awal tuh beliau gitu ya Hmm. untuk membuat gerakan terus habis itu ada gempa dan lain sebagainya untuk apa mulai sebagai wartawan ya udah lewat lewat surat kabar Hmm. Republika gitu kan ya. Mulai dari situ. Helianti Hilman kan dia sebenarnya nyaman loh hidupnya. NGO gajinya udah pasti gede gitu kan ya. Ya, udah pasti gede tapi dia merasa saat membantu para petani melawan hukum yang which is pasti perusahaan besar. Dia merasa ih kasihan amat ya petani ini. Kalau gue mau nolongin gimana sih? Kan kasus hukum nggak selalu ada dong. Jadi dia merasa yang harus saya lakukan adalah memberikan akses mereka terhadap pasar. Hmm. Dan gini, Anda kalau kalau nggak pakai suatu cara yang inovatif, inovasi juga menjadi kata kunci menurut saya yang harus ada di Hmm. dalam social entrepreneur. Tapi kan inovasi itu embedded dalam definisi entrepreneurship dong. Anda Hmm. harus bedakan gini dulu secara basic. Di Indonesia tuh suka misleading. Anda apa? Saya wirausahawan. Wirausahaan apa? Saya sebut merek aja. Saya buka Sabana Chicken gitu ya. Buka franchise. Ini punten kalau Anda buka doang, beli franchise, Anda tuh dagang. Anda bilang aja saya pedagang gitu loh. Hmm. Karena Anda tidak mentransformasi, memberikan inovasi tertentu yang memberikan value added pada segmen tertentu, baik pelanggan ataupun masyarakat sekeliling gitu ya, maka Anda itu not innovator. Jika tidak memberikan inovasi, maka you are not entrepreneur gitu loh. Hmm. Elon Musk, he is entrepreneur. Kenapa? Karena dia mentransform, bermimpi harus ada mobil listrik, ada yang self-driving gitu ya. Hmm. Apakah harus besar ya? Nggak usah selalu kayak Elon Musk, yaitu once in a million lah kayak Hmm. Elon Musk ya. Tapi seorang Gamal Albin Said yang bisa membuat orang bisa mengakses kesehatan di saat belum ada BPJS dengan Hmm. hanya membayar lewat botol-botol bekas, he is an innovator gitu. Jadi Hmm. jangan selalu dibayangkan ini soal jumlah uang yang sangat besar ya teman-teman ya. Tapi bagaimana you make atau you apa membayangkan ya,
ada sebuah inovasi yang orang tuh masalahnya terselesaikan. Kan dalam entrepreneur tuh kuncinya dan juga bisnis yang sukses selalu bermulai dari pain point of the customer, lukanya customer. Ya, buat di sini adik-adik yang jatuh cinta terus putus kan terluka tuh. Nanti kalau bertemu pacar baru, dia bisa menyembuhkan luka. Jadi pacarnya tuh menemukan apa pain point-nya dan disembuhkan. Sebenarnya Hmm. entrepreneur tuh harus menemukan pain point of the customer. Hmm. Jadi social entrepreneur tentu saja sama dengan entrepreneur bisnis pada umumnya. Anda menemukan pain point of, ya bisa disebut beneficiaries gitu ya, atau apa customer seperti itu yang tadi Gamal Albin said kan, customernya itu pain point-nya tidak punya akses terhadap kesehatan, pain point dari petani tidak punya akses terhadap pasar seperti itu. Jadi dan Anda harus inovatif dan Anda harus memberdayakan gitu, dan tidak hanya berhenti dari memberikan layanan kesehatan, ada follow up lainnya yang dilakukan oleh mereka seperti itu. Dan Tapi Anda tidak usah selalu membayangkan, aduh, aduh, kayak nunggu wahyu gitu ya. Aduh, wahyu mah kepada nabi ya, kayaknya susah kita dapat wahyu. Yang Anda harus lakukan adalah Anda lihat ke luar negeri. Sebenarnya kan kayak kita bisa Al-Fatih Timur. Karena menurut saya itu kan sebenarnya ya mungkin dari GoFundMe-nya Amerika Serikat seperti itu kan ya. Tapi ini menjadi new to the country, new buat Indonesia, platform donasi seperti itu gitu ya. Atau Anda bisa bayangkan, apakah Gojek itu benar-benar truly new gitu ya, benar-benar baru banget kan enggak. Yang pertama in history kan Uber gitu. Uber itu kan Uber itu Uber itu hadir saat dia pergi jalan-jalan ke Paris gitu ya kalau nggak salah, atau ke Perancis, ada badai salju, terus udah gitu dia susah dapet taksi gitu ya. Nah udah gitu dia bilang, sebenarnya ini ada imperfect information nggak sih? Supir taksi pasti nyari penumpang. Para penumpang di tempat tertentu pasti nyari taksi, kata dia. Dia balik ke Silicon Valley, mereka berdua tuh foundernya terus bikin Uber gitu ya. Nah, itu sebenarnya kan ke Indonesia tuh bukan inovatif-inovatif amat, tapi dia ditiru kan oleh Nadiem Makarim, dan dia menyesuaikan dengan market Indonesia yang macet banget, dan di Indonesia tuh legal untuk pakai motor gitu kan ya. Sehingga dia bikinlah Gojek yang ada ojek motor. Kan di Amerika mah kagak ada ojek motor. Di Malaysia aja nggak ada ya Bang Ronald ya. Saya di UM tuh capek mau ya kemana-mana. susah itu di Kalau situ. ngikutin apa Cinta Laura naik ojek gitu, saya cari ojek nggak ada, kudu naik taksi ya. Gitu kalau di Malaysia. Kenapa? Karena memang tidak legal sepertinya Iya, sebagai kendaraan umum. Kalau di kita kan dari dulu udah ada opang. iya jadi Seperti itu. paham. Dan dia pain point dari masyarakat Indonesia adalah kemacetan. Hmm. Berarti memang idenya ada pengalaman pribadi dulu ya kali ya, berarti yang tergugah, kemudian dia cari Ya. masalahnya apa, kemudian mereka mencari solusinya apa. Cuman tadi Prof. Cici selalu menyebutkan kalau mau jadi social enterprise itu harus ada unsur pemberdayaannya. Nah, mungkin bisa bantu definisikan dulu Prof. Cici. Pemberdayaan itu maksudnya seperti apa? Apakah cukup dengan membuka lapangan pekerjaan saja atau harus memberikan pendidikan dan bagaimana gitu? Ya, itu yang jadi perdebatan para penulis, Bang Ronald. Makanya teman saya bilang, Toms itu yang sepatu tadi ya. Kalau beli satu, berarti satunya akan disumbangkan kepada daerah miskin yang anak-anaknya nggak punya sepatu. Saya bilang, di mana pemberdayaannya? Tapi kata teman saya, dia kan memberikan lapangan kerja dong. Dengan semakin lakunya Toms, maka perusahaannya semakin besar seperti itu kan. Dan kata dia semakin banyak dong anak-anak yang ditolong untuk menjadi beralas kaki gitu ya. Eh, ya, it depends ya. Bisa seperti itu menurut saya, dan itu juga sahih selama itu memberikan bantuan terhadap dunia dari sisi SDGs, mungkin sah-sah aja gitu ya. Tapi menurut saya empowerment kalau dalam perspektif saya itu selalu harus ada mentransformasi kehidupan seseorang secara ekonomi, social, and politics kalau menurut saya. Jadi dari tadi para petani tadi dia punya akses terhadap
apa pasar gitu ya. Terkait terhadap pasar juga ada pelatihan-pelatihan yang diberikan Ibu Helianti Hilman gitu ya, soal bagaimana bertani organik sehingga knowledge-nya itu bertambah seperti itu ya. Itu kan menjadi sesuatu yang bervalue, tidak hanya menguntungkan perusahaannya. Jadi ya kalau hanya misalnya tadi memberikan lapangan pekerjaan yang you stop there gitu ya. Tapi kan kalau Anda memang ada seri-seri pelatihan berikutnya yang membuat mereka itu ya selalu konsepnya kembali kepada ya Anda memberikan apa kail gitu ya kepada seseorang. Saya kira itu yang harus dilakukan sehingga dia sustainable dalam kehidupannya gitu dan bisa mentransformasi hidupnya ke arah yang lebih baik. That's empowerment kan sebenarnya. Cuman kalau di Indonesia sekarang ini apakah sudah ada Prof. Cici ekosistem yang mendorong dan membantu mengembangkan social enterprise ini? Iya, di Indonesia banyak angel investor sebenarnya. Kan sebenarnya kita bisa, saya lihat waktu di acara apa, Al-Fatih Timur itu, waktu itu saya lihat, oh deket banget sama para angel investor. Saya bayangkan sebenarnya Hmm, waktu itu juga beliau disupport oleh para angel investor, hmm, inkubator. Tadi yang Mas Romi itu, Unlimited itu kalau nggak salah dia inkubator, jadi mungkin tentu saja bisnis model teman-teman kan sangat diuji gitu ya. hmm, Baru mereka mau invest kan, karena mereka juga nggak mau duitnya pergi begitu aja seperti itu ya. Jadi ya hmm, Anda harus analisis secara bisnis model gitu ya. Customer saya siapa gitu ya, hmm, supplier saya siapa. Ini juga berlaku untuk jasa tentu saja ya. Udah gitu hmm, apa secara keuangan income datang dari mana, cost apa saja gitu ya. Anda harus hitung-hitung profitnya bagaimana dan social impact-nya itu apa, itu harus Anda jelaskan seperti itu. Dan tadi tentu saja titik awalnya selalu pain point. Teman-teman tuh harus mencari masalah banget dari masyarakat tuh apa. Karena sebenarnya produk yang laku di pasaran itu kan yang menyelesaikan pain point-nya customer. Gojek laku banget karena pain point-nya itu pain hmm. point dari customer kan diselesaikan. Pak Ronald kan males banget untuk barang ketinggalan di Depok terus balik pergi lagi Balik ke lagi. Depok terus balik lagi ke Jakarta Pusat pasti nggak mau ya mendingan gue kirim gosen aja kan menyelesaikan banget gitu ya. Jadi kalau Anda heran kok produk laku banget gitu ya, berarti dia memang intinya tuh dia memberikan solusi Hmm, terhadap masalah. Anda lihat deh segala macam AI, chat GPT, pasti duitnya gede tuh income revenue dari perusahaan. Karena memang menyelesaikan pain point dari masyarakat yang semakin atau mahasiswa yang kepepet gitu ya. Ada juga yang males ya, ada juga yang rajin dan menjadikannya sebagai sumber untuk semakin melengkapi hmm, tulisan-tulisan dan memperdalam tulisannya menjadi semakin menggigit. Tidak semua yang malas loh yang pakai chat GPT gitu ya. hmm. Gamma F bisa untuk presentation slide cepat kalau udah kepepet. Itu kan pain point. Tapi mencari pain point itu, Anda juga nggak usah oh apa semedi di mana di gunung mana nggak usah ke kuburan siapa yang nggak usah. Anda cari di YouTube deh belajar. Jadi sebenarnya vlogger-vloggers Indonesia juga banyak yang meniru konsep vloggers di Amerika gitu ya. Dan itu Hmm. laku gitu ya. Because it is new to the country dan juga di customize pada segmen Indonesia. Dibalikan kepada konsep social enterprise, Anda mungkin bisa cari social enterprise yang sukses di luar negeri apa saja and how you customize it to Indonesian market. Mhm. Tapi mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mbak Sisi, karena sudah mau mendekati jam 10 nih. Tadi kan apa namanya social enterprise itu pasti ada nilai sosialnya ya, membantu Hmm. menyelesaikan permasalahan. Tetapi boleh nggak sih mendapatkan keuntungan? Harus malah. Hmm. Harus. Karena sebenarnya kalau Anda 100% dari donasi atau hibah, berarti Anda kan hanya non-profit organization. Justru Anda Oh, menjadi oke. berbeda itu karena Anda punya revenue yang sustainable gitu loh. Hmm. Karena sebenarnya dia juga hadir karena semakin kompetitifnya organisasi-organisasi yang rebutan dana hibah gitu ya atau Oh. donation karena semakin kompetitif maka sebenarnya orang harus bergeser lebih ke social enterprise dengan dana yang mungkin dari dana hibah awalnya Hmm. Anda membuat itu bisnisnya itu membuat bisnis yang sustainable yang Anda proporsi terbesarnya Anda kembalikan untuk pemberdayaan dan memberikan dampak Oh, sosial. oke. Pak, mungkin angka 51% yang di peraturan pemerintah terbaru itu semangatnya di situ ya barangkali ya, biar Iya, tidak iya. cari donor terus gitu.
Iya, 50 berarti 49% boleh dari cari donor gitu ya. lima Bisa puluh jadi. ya 51%-nya Anda cari sendiri lah. Kayak UI gitu kan ya. UI kan harus cari dana sendiri juga gitu kan ya supaya sustainable gitu ya. Oke deh. Wah, ini mungkin kita lempar ke floor dulu. Mungkin sebelum ditutup, jika ada pertanyaan, silahkan untuk partisipan. Ada yang ingin bertanya kepada Prof. Cici? Ya, silahkan Mas Erik. Lalu Mbak Nurul ya. Mas Erik dulu deh, silahkan. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Ronald. Izin bertanya, Prof. Sebelumnya saya Ya. mau, nama Erik, saya mahasiswa pasca sarjana SPS UIN. Hmm. Nah, kebetulan jurusan saya filantropi Islam. Saya Hmm. lagi kaji soal pendekatannya teman-teman apa namanya di lembaga sosial, tapi yang pendekatannya menggabung. Dan seringnya ketika kita caranya bikin pendekatan model yang efektif gitu untuk membuat intervensi dan keberlanjutan perusahaan ya supaya harmonis, supaya berjalan beriringan. Apakah mulai dari membuat social business model yang bisa dibilang diadaptasi dari pendekatannya Alexander Osterwalder. Kalau teman-teman Hmm. bisnis kan pakainya bisnis model, tapi itu kan nggak cukup untuk mengcapture nilai-nilai social mission, type of interventionnya dan lain-lain. Jadi bisnis model saja nggak cukup. Ya, apakah ya tadi itu harus ada adaptasi dari situ. Yang kedua, tadi masalah pain point tadi kan kalau Prof bilang bahwa pemberdayaan itu sifatnya transformatif ya. Nah, seringkali itu pendekatannya teman-teman lembaga sosial kan kurang apa ya, tidak bisa menjemput pain point yang sesungguhnya sehingga masalahnya juga tidak solusinya juga tidak struktural. Apakah pendekatannya itu mempertimbangkan seperti pendekatan inovasi sosial gitu ya, yang multi stakeholder. Tapi lagi-lagi kesulitannya adalah ketika berbasis multi stakeholder belum tentu dari pemerintah, dari apa ya namanya, dari lain-lain seperti masyarakat itu punya misi yang sama gitu ya. Ini misi inovasi sosial ideal tapi rasa-rasanya juga sulit dilakukan gitu. Mungkin itu aja, pertanyaannya lebih ke teknis saja sih Prof. Terima kasih. Ya, kalau ya makasih ya Mas Erik ya. Kalau eh, ya sebenarnya social business apa bisnis model yang biasa kita kenal gitu ya. Sebenarnya tinggal di customize aja ya menjadi social enterprise business model ya, di mana menurut saya value propositionnya yang kita menjadi mempunyai dual value proposition ya. Ada social and commercial value gitu ya. Dan kita harus customize dengan mendefinisikan masalah apa sih yang kita mau solve untuk society gitu ya, dan juga problem apa yang kita mau solve untuk customer kita. Kalau misalnya society sama customer tuh menjadi dua insan yang berbeda gitu ya, kayak misalnya dompet duafa kan ada donatur ada beneficiaries gitu kan ya. Ya beneficiaries penerima manfaatnya gitu ya. Nah itu, nah saya admit nih ada yang baru masuk, oke. Untuk para apa donatur tentu saja kan Anda harus eh, merancang produk-produk yang berbeda sehingga menarik buat mereka. Tapi untuk eh, beneficiaries, penerima manfaat tentu saja harus sangat di-customize sesuai dengan masalah yang mereka miliki gitu ya. Dan tentu saja misalnya kalau kita ambil dompet duafa, penerima manfaatnya tuh beda-beda kasusnya gitu kan ya. Ada peternak gitu kan ya, ada disaster area gitu ya, area yang kena bencana dan lain sebagainya. Jadi itu jual proposition itu menjadi sesuatu yang harus penting kita highlight dalam social enterprise business model ya. Jadi ada paying customer, orang yang bayar, sama yang beneficiaries. Tadi yang Javara produk itu ada orang yang membayar bukan donatur ya. Saya videonya di off ya tadi biar jelas, soalnya tadi agak nggak jelas pertanyaan apa putus-putus pas Mas Erik nanya. Jadi kalau dalam membeli Javara produk kayak membeli madu, hutan dan lain sebagainya, saya paying customers. Tapi untuk si petani dia memiliki uh,
proposition value yang berbeda melalui tadi konsep fair trade dan lain sebagainya. Kalau diterapkan ke sayanya paying customer-nya, dia menerapkan premium pricing gitu kan ya, harga yang premium. Kalau yang ke itunya adalah harga yang adil kepada si beneficiaries. Terus uh, dalam revenue modelnya harus di-customize tentu saja bahwa revenue should support mission, bukan menggantikan. Income sources-nya menjadi diversified, jadi ada yang dari donasi diterima juga, tapi harus ada yang dari selling gitu ya. Dan juga harga, konsep pricing-nya nggak boleh menyakiti siap pihak manapun seperti itu. Saya beli biarpun premium pricing, it doesn't hurt me karena saya merasa ini produknya organik gitu ya. Cost structure-nya juga social cost harus dimasukkan gitu lah. Tadi kayak social cost dari Javara itu kan sertifikasi ethics itu tuh mahal ya. Itu dimasukkan ke dalam semua kalkulasi seperti itu ya Mas ya. Terus efek dari gini kayak menurut saya kayak saya kemarin mengunjungi Pekalongan gitu ya, batik. Kata mereka itu ada semboyan kalau sungainya keruh berarti masyarakat sejahtera karena berarti semakin banyak batik yang diproduksi gitu kan ya. Batik semakin laku. Tapi kalau dari konsep social enterprise kan harusnya itu ada social cost dari polusi yang harusnya coba diselesaikan oleh para pengusaha batik yang social enterprise. Saya ngelihat ada nggak sih pengusaha sosial batik yang social enterprise? Ternyata ada. Aduh saya nama batiknya lupa gitu ya. Dan dia juga punya misi untuk melestarikan pattern batik. Dia juga melestarikan lingkungan. Dia punya bisnis model tertentu yang saya baru buka sih websitenya. Jadi saya belum terlalu mempelajari bagaimana they run the business gitu ya. Key activities-nya harus bermuara pada mission dan yang operation yang juga bermisi sosial gitu ya. Harus ada impact measurement gitu ya. Harus ada community engagement, harus ada stakeholder reporting, harus ada advokasi pendidikan gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang penting di dalam social enterprise business model gitu ya. Uh, di situ juga bisa ada dan tentu saja pasti key resources-nya ada partnership dengan NGO, government gitu ya. Tapi impact measurement menjadi kunci lah, Mas, yang harus ada di dalam social enterprise. Anda bilang inovasi tidak mudah. Ya inovasi pastinya tidak mudah ya karena makanya dikatakan you are innovator itu ya, inventor. Tapi menurut saya inovator itu kan sebenarnya kayak yang konsepnya Gamal Albin Said bukan yang canggih amat secara teknologi, bukan kan ya? Tapi bagaimana mengkonseptualisasi sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah itu memang butuh kecerdasan, tapi tidak harus canggih secara teknologi gitu ya. Karena kita tidak usah secanggih dalam pandangan dunia, karena kita bukan lagi mau cari Nobel gitu kan ya. It can be simple gitu ya. It can be simple, tapi saya nggak tahu gitu ya, yang misalnya untuk satunya apa ya gue pengen jadi social enterprise tapi inovasinya mana? Ya udah pasti tidak mudah. Tapi menurut saya kayak seorang RT, kemarin saya nonton di berita di Duren Sawit ya. Jadi kan katanya selokannya tuh kotor gitu ya. Di daerah RT-nya bau lah ya gitu. Dia mulai membersihkan dan drainase itu di atasnya ditaruh akuarium. Dia bikin kayak penyaringan-penyaringan sehingga ada akuarium RT untuk miara lele, nanti lelenya dijual gitu ya untuk jadi pendapatan kas RT. Itu kan sesuatu ya. Saya juga pernah ikut pengabdian masyarakat di Sawangan, ibunya Ibu Aam namanya baru meninggal. Beliau itu ingin sekali membantu warganya bercocok tanam gitu, bikin bikin urban farming, jual sayur-sayuran biar ibu-ibunya gini. Dia nggak jauh-jauh sih, nggak berpikir harus jual sayurnya ke pasar gitu. Tapi ada yang beli. Tapi sebagian dari sayurnya itu nyuruh ibu-ibunya pada ngambilin aja tuh di pot-pot di dinding-dinding warga. Kenapa? Karena banyak anak stunting di sekitarnya. Apa itu sophisticated kan? Enggak sebenarnya. Terus kemarin dia mengajukan dana ke kami cuma 5 juta untuk bikin kolam lele. Itu akan disuplai ke pedagang lele, ada juga yang dia jadi lele kering gitu ya.
seperti itu kan itu bukan something yang sophisticated, tapi memang dia melihat karena kepeduliannya terhadap stunting dan dia ibu RW yang sering aktif di posyandu gitu loh. Seperti itu. Saya nggak tahu itu menjawab atau enggak ya, Mas. Ada Banget sih. Ini waktu kita terbatas, tapi tadi udah ada yang angkat tangan duluan tuh. Masih ada pertanyaan tadi Mbak Nurul ya? Masih ingin bertanya atau seperti apa? Ya, terima kasih atas Ya, kesempatannya, silakan Bu Terakhir. Pak Ronald dan Bu Cici. Saya Nurul, alumni FE angkatan 2012, jurusan manajemen. Hmm, Nah, saat ini sebenarnya saya pernah ya waktu itu ikut semacam seleksi inkubasi lah ya yang dilaksanakan oleh DIRBTUI gitu. Nah, hmm, pada saat itu konsep yang bawah itu sebenarnya adalah social enterprise ya kurang lebihnya. Mungkin saya belum hmm, baca secara menyeluruh definisi yang ada di buku Bu Cici seperti apa gitu ya. Tapi yang ada di pikiran saya adalah saat itu saya pengen membantu teman-teman yang nggak punya akses kepada bimbel hmm, pada umumnya gitu ya. Nah itu bisa belajar dengan harga yang relatif murah gitu ya dan dengan resource yang tetap bisa support mereka untuk bisa masuk ke perguruan tinggi gitu. hmm, Nah, pada saat itu gitu ya, reviewer saya menyatakan bahwa kamu nggak akan bisa fokus kepada misi sosial sebelum kamu profit gitu kan. Nah, apakah hmm, yang mau saya tanyakan apakah memang akan selalu seperti itu gitu ya, bisnis sosial itu hanya akan bisa fokus kepada misi sosial pada saat dia memang sudah profitable gitu. Kalau kayak gitu berarti di mana gitu ya, di mana letak bedanya antara social Di- enterprise tadi gitu ya dengan corporate social responsibility social mission sebagai corporate responsibility aja gitu. Di situ sih yang mau saya tanyakan Bu gitu. Terus yang kedua apakah berarti konsep dari social enterprise ini gitu ya memang berada di kuadran atau spektrum yang memang berkebalikan gitu dengan konsep ekonomi kapitalis gitu. Gitu Bu. Terima kasih. hmm. Eh, kalau saya bilang kan sebenarnya apa Anda tidak akan bisa sustain kalau belum profit gitu kan ya. Tadi gitu ya kalimat dari reviewernya ya. Eh Bahkan menurut saya kan dibilangnya iya benar, dibilangnya adalah ya kamu kan nggak akan begitu bisa kan. jalankan bisnis ini dan kasih misi sosial sebelum kamu profit. Iya betul. Ya kalau Anda memang tidak punya source of revenue lain ya udah pasti iya kan ya Mbak ya. Iya kan, maksudnya Anda kalau tidak ada donasi gitu kan, makanya tadi di dalam definisi buku kami itu ada source of fund-nya itu ada yang dari hibah, donor, dan juga ada dari revenue. Nah, kalau dari Anda tidak punya sumber yang lain dan satu-satunya itu dari revenue bisnis, sementara itu misalnya COGS Anda belum tertutup, kan pasti sustainability dari suatu institusi yang Anda dirikan itu akan terganggu. Salah satu solusinya Anda mendapat source of funds lain gitu ya, pendanaan lain gitu ya, eh, either dari pinjaman atau dari donor seperti itu, Mbak Nurul. Pokoknya tentu saja Anda saat menjalankan operasi itu kan harus terdanai seperti itu. Ya, jadi emang segini ya Mbak, saya itu orang marketing. Sebenarnya tadi saya nyiapin slide, di dalam slide saya bilang saya entrepreneur yang gagal gitu ya. Saya mau nyerita bukan sebagai entrepreneur yang berhasil. Kenapa? Saya orang marketing yang apa banget kalau teori-teori marketing Anda tanya deh, by filosofi juga insya Allah saya bisa jawab. Tapi pada akhirnya yang dipelototin saat Anda menjadi entrepreneur tuh laporan keuangan Mbak. Ya, karena you cannot operate thing at loss. You should operate at profit gitu ya. Sebagus apapun Anda marketer, sebagus apapun misi sosial Anda, tapi jika dalam laporan keuangan Anda tidak ada dana yang bisa menutupi biaya operasional, kan Anda tutup gulung tikar in the long run, ya kan? Gitu ya. Jadi ini adalah bagaimana Anda secara entrepreneur juga punya tantangan untuk kreatif untuk memperoleh aneka sumber dana gitulah. Seperti itu. Dan kan sebenarnya banyak juga yang berangkatnya tuh dari non-profit organization dulu Mbak, cari dana-dana eh, dari donor, dari ya dari donasi, maksudnya dari government gitu ya, dari NGO gitu ya, atau dari negara lain yang banyak memberikan hibah kalau tema social enterprise Anda atau non-profit organization Anda sesuai dengan tema yang ingin mereka selesaikan, Anda bisa dapat dari sana, tapi itu kan tidak akan sustainable. Untuk itu Anda harus merancang sebuah bisnis model yang ya beroperasi at profit gitu ya, dan juga tetap Anda tadi memberikan impact. Dan tentu saja
tidak mudah untuk menjadi social entrepreneur. Kalau mudah semua udah jadi social entrepreneur ya. Nenek-nenek udah mendirikan social enterprise kalau mudah kan gitu kan. Kan challenge-nya adalah yang gimana ada sosok-sosok yang apa kreatif, inovatif dan peduli terhadap entrepreneur sehingga sebenarnya dibahasakan social entrepreneur adalah makhluk yang berbeda karena mereka itu mengintegrasikan semua aspek ya, profit, sosial gitu lah dalam satu platform di dunia yang semakin kompetitif baik secara bisnis maupun secara sosial. Ya, itu Ya, saja dari ini saya. kayaknya masih panjang nih diskusinya. Saya mungkin masih banyak pertanyaan. Tapi mungkin untuk Mbak Nurul tadi, ya memang ya, saya kemarin juga di komen tuh ketika kita membuat acara Socio Enterprise Challenge dari salah satu juri ya. Beliau adalah Dewan Pengawas di BPKH dan punya banyak usaha juga. Masukan beliau juga sama tuh. Harusnya untung dulu baru bikin ini ya. Tapi itu hak orang masing-masing untuk menjawab. Cuman menurut saya selain mungkin bisa dari donor, ya mungkin revenue bisnis modelnya itu tidak hanya satu, tidak hanya dibayar, misalkan tidak hanya dibayar dari orang yang ikut lesnya tadi misalkan, tapi bisa jadi dari iklan barangkali atau ya bisa dicarilah revenue model yang ya yang lain. Oke teman-teman sekalian dan Prof Cici ya, terima kasih banyak untuk 1 jam lewat berapa menit ini waktunya ya. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat buat kita semua. Kita akan coba nanti sharing di YouTube dan mungkin kita bikin clippers juga tuh poin-poin Mbak Cici tadi kita share di sosial media. Yang jelas insya Allah ini bukan yang pertama ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan topik-topik yang menarik dan social enterprise kayaknya juga masih harus berlanjut nih. Di seri kedua nanti insya Allah Bu Lisa yang baru pulang dari conference di Belanda tentang social enterprise apa namanya conference akan sharing tentang best practice juga di luar negeri itu nanti seperti apa. Jadi tunggu tanggal mainnya ya teman-teman sekalian. Dan akhir kata ya kita sampai ke penghujung acara. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf ada salah-salah kata. Prof Cici ini nanti ada sertifikat nih sebelum kita tutup. Saya lupa Oh, nih. thank you, thank you, thank you. Silakan mungkin Naila ya, betul. Berikut Ibu, kita sambil dokumentasi juga ya Bu. Iya, boleh. Oke, baik. Untuk teman-teman boleh on cam untuk mengambil dokumentasi. Oke, baik. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Berikut ini sertifikat untuk Bapak Ronald. Kita ambil foto lagi ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, terima kasih Nela. Oke, terima kasih ya semua Prof Cici, terutama nanti kita apa namanya diskusi lagi offline ya. Mungkin nanti jangan Oke, kapok kalau kita undang ke apa namanya pelatihan-pelatihan berikutnya. Terima kasih aman, banyak. Wabillahi aman. taufiq Thank wal you. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari Minggu semua. Waalaikumsalam. Terima Pamit ya. kasih banyak, Prof. Ya, Cici. ya, Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih, Pak Rona.